Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu salihat. Hamdan katsiran thayyiban mubarakatan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim fa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yusrih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwani fiddin arsadakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, barokah, hidayah, inayah, sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan ketaatan, meningkatkan ketaatan, menyuburkan ketaatan untuk bekal kita di akhirat nanti. Karena pada dasarnya kehidupan kita ini adalah perjalanan. Maka perjalanan kita berikutnya setelah dari dunia ada perjalanan lagi, ada perjalanan lagi, dan ada perjalanan lagi. Dan khusus di dunia adalah tempat kita mencari perbekalan. Maka dengan kita banyak melaksanakan ketaatan, dengan banyak kita melaksanakan kebajikan, dengan banyak kita memupuk persaudaraan, maka ini menjadi modal penting. Karena sebaik-baik perbekalan dalam perjalanan menuju keridhaan Allah adalah takwa. Maka untuk itu tetaplah kita puji Allah dalam segala waktu dan kesempatan kita. Tetaplah kita beribadah kepada Allah apapun kondisi kita. Tetaplah kita bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang Allah turunkan kepada kita, walaupun kadang kita tidak merasakan nikmat itu. Padahal Allah sudah menghujani kita dengan berbagai macam kenikmatan. Selawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat arif dan bijaksana. Nabi yang memiliki kesempurnaan dalam sikap, memiliki kesempurnaan dalam tutur kata, bahkan dalam contoh-contoh perbuatan, sehingga bisa kita jadikan suri teladan dalam segala aspek kehidupan beliau. Maka atas dasar itu Allah memuji beliau dalam firman-Nya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah ikutan yang baik. Maka mudah-mudahan kita menjadi salah satu pengikutnya yang mendapatkan syafaat beliau nanti di akhirat kelak. Ikhwani fiddin arsadakumullah, masih dalam suasana Ramadan, masih dalam suasana berpuasa, yang hari ini mungkin kita sudah masuk ke hari yang ke-13. Sudah lebih dari 10 awal rangkaian Ramadan. Maka mudah-mudahan Allah mampukan kita sampai selesai. Allah mampukan kita untuk meraih hal yang kita tunggu-tunggu, yaitu keluar dari Ramadan dalam derajat ketakwaan. Karena dengan modal ketakwaan itulah kita bisa menjaga diri kita, menjaga segala hal di 11 bulan berikutnya sampai kita mencapai Ramadan berikutnya. Yang perlu kita ketahui ikhwan fillah arsadakumullah adalah keberhasilan puasa itu bukan hari ini kita lihat. Keberhasilan puasa itu bukan sampai iftar kita nanti. Tapi keberhasilan puasa yang kita lakukan manakala selesai puasa sampai puasa berikutnya. Maka keberhasilan puasa kita nanti bisa kita ukur, bisa kita lihat setelah Idul Fitri sampai awal puasa kembali, apakah di dalam 11 bulan itu kita mampu menjaga ketaatan, mampu menyuburkan segala halnya. Maka dengan demikian Allah mendesain Ramadan ini dengan desain yang sangat indah. Maka kita bisa berbicara sebelum kita memaknai Ramadan, ya kan? Arti penting dari Ramadan itu, Ramadan berbicara tentang kebahagiaan. Bagaimana kebahagiaan seorang hamba ketika masuk dalam bulan Ramadan.
Bahkan dikabarkan para sahabat saja 6 bulan sebelum Ramadan sudah berdoa kepada Allah agar bisa sampai dalam bulan Ramadan. Karena apa? Di situ banyak sekali kebaikan-kebaikan, banyak sekali ketaatan-ketaatan, banyak sekali hal-hal yang baik yang itu menjadi bekal hidup kita nanti. Dan banyak sekali faedah-faedah, banyak sekali barokah-barokah, banyak sekali kenikmatan-kenikmatan. Di antara kenikmatan yang membuat kita bahagia adalah dimudahkannya kita melaksanakan kebaikan. Karena dalam sabdanya Rasulullah sampaikan, ketika datang bulan Ramadan, ya kan, futihat abwaabal jannah, dibuka pintu-pintu surga. Artinya apa? Kita bisa melihat pintu surga, merasakan pintu surga dengan perbuatan-perbuatan baik yang mudah kita lakukan. Itu pertanda kebaikan-kebaikan dari pintu surga yang dibuka kepada kita. Kemudian ditutup pintu neraka. Ya, sumber kejahatan ditutup, pintu-pintu kejahatan ditutup. Wasuffidat sayatin. Dan pelaku-pelaku, pengganggu-pengganggu, perayu-perayu kita kepada hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak baik, dibelenggu oleh Allah, suffidat sayatin, ya kan? Dibelenggu oleh Allah. Maka kebahagiaan yang sangat luar biasa yang kita rasakan, yang akan kita melaksanakan Ramadan itu tanpa ada gangguan dari siapapun. Masya Allah, bukankah ini hal yang bahagia? Bagikan kita menghadapi sebuah hidangan yang enak, hanya kita yang menikmatinya. Nggak ada yang ganggu kita, lalat nggak ada, kecoa nggak ada. Ya, ini adalah kebahagiaan yang besar. Apalagi kebahagiaan ketika kita mendengar sabda Rasulullah SAW, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena Allah dengan penuh pengharapan ampunan, pengharapan keridhaan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Man qoma ramadana, masya Allah, ya kan? Kurang bahagia apa kita, ya kan? Maka tentu poin pertama ketika kita berbicara tentang Ramadan itu adalah kebahagiaan. Kebahagiaan yang lainnya Allah melalui lisan Nabi dalam hadis qudsi Allah sampaikan, ya kan? Kullu amalin ibni Adam, setiap amal ibnu Adam, fa innahu lahu, ya kan? Sesungguhnya untuk diri mereka sendiri. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li. Puasa itu untukku. Mereka berlapar-lapar itu karena mengikuti perintahku, kata Allah. Mereka berhaus-haus itu karena mengikuti perintahku, ya kan? Fa inni azizli, ya kan? Maka aku yang akan memberikan balasan kepada mereka, ya kan? Aku yang akan memberikan mereka pahala. Masya Allah, kurang bahagia apa lagi kita, ya kan? Maka ini poin-poin kebahagiaan ini betul-betul kita maknai dengan sempurna. Maka seorang ahli hikmah mengatakan, kalau Ramadan tidak bisa membuat kita sadar, tidak bisa membuat kita bersemangat melakukan ibadah, Ramadan tidak bisa membuat kita semangat membaca Al-Quran, Ramadan tidak bisa membuat kita semangat menolong orang, Ramadan tidak bisa membuat kita semangat untuk berbuat kebajikan, kata beliau, mungkin hanya kematian yang bisa menyadarkan kita bahwa penting kita beribadah, ya kan? Kemudian Ramadan juga berbicara tentang kesabaran, ya, bagaimana seorang hamba, ya, melatih kesabaran, ya kan? Makanya di dalam Ramadan itu paling tidak ada dua hal yang ditunjukkan hasilnya oleh Ramadan. Yang pertama, menundukkan sifat egoisme. Yang kedua, menyuburkan sikap altruisme. Ya, Ramadan itu menundukkan sifat egoisme, sifat menang sendiri. Bayangkan, ya kan? Kita sama-sama waktu sahurnya sama, berbukanya sama, berbarengan, ya kan? Kadang makanannya pun sama dalam buka bareng, gitu kan? Itu menundukkan egoisme. Nggak ada orang mau menang sendiri. Ah, saya orang kaya, saya mau buka puasa duluan. Ah, saya pejabat, saya mau buka puasa duluan. Nggak ada. Semua teratur. Itulah desain yang Allah berikan kepada kita untuk menundukkan egoisme. Ya, seluruh orang muslim di dunia ini buka bersamanya bareng ketika azan maghrib.
Nggak ada yang dipilih. Wah, ini belahan bumi belahan sini, buka puasanya azan asar. Nggak ada. Ya kan? Oh, ini karena dia dapat matahari sedikit azan duhur deh, gitu kan? Nggak ada. Semua sama. Ya kan? Egoisme. Ya kan? Yang kedua, menyuburkan sikap altruisme. Apa itu altruisme? Altruisme itu adalah sikap peduli dan suka memenuhi kebutuhan orang lain. Maka dalam hadisnya para sahabat kabarkan, hadis Rasulullah SAW, ya, disampaikan bahwa belum pernah Nabi sedermawan ketika bulan Ramadan. Nabi senang berbagi di bulan Ramadan, ya kan? Maka di situ kita ketemu dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, ya kan? Barang siapa yang memberi minum orang berbuka mendapatkan pahalanya. Siapa yang memberi 1 biji kurma juga mendapatkan pahalanya. Masya Allah, tanpa mengurangi pahala orang saleh. Ya kan? Ketika ditanyakan perbuatan apa yang paling baik di bulan Ramadan, kata Rasulullah, sedekah. Sedekah fi Ramadan. Ya kan? Perbuatan kebajikan yang paling baik dilakukan di bulan Ramadan itu adalah sedekah, bersedekah di bulan Ramadan. Karena setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu dinilai 10 kali lipat, bahkan berlipat-lipat lagi gitu kan, ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan kesabaran, ya kan? Bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Di antaranya ketika kita mendapatkan problem masalah dengan orang lain, kita cukup mengatakan ini shaim, tidak perlu membalas kemarahan orang-orang lain. Ya kan? Saya berpuasa. Saya nggak ada urusan untuk bermarah-marahan dengan Anda, ya kan? Maka ini yang perlu kita tekankan. Melihat hadis ini berarti kita harus sering maaf-maafan, ya kan? Makanya ketemu sama teman nanti maaf, ya, ketemu sama yang lain maaf, ketemu sama anak maafkan abi ya, ketemu sama istri maafkan abi ya, kayak gitu, ya, asik, ya, menyuburkan maaf-maafan. Karena bulan Ramadan mengajarkan kita tentang arti kesabaran, sabar menunggu berbuka, sabar menunggu menyentuh istri, gitu ya. Karena apa? Kesabaran itu bukan karena kita nggak punya. Kita nggak boleh makan bukan karena kita nggak punya makanan. Kita nggak boleh minum bukan karena kita nggak punya minuman. Semua kita mampu, tapi Allah suruh kita sabar. Ya kan? Poin yang selanjutnya adalah puasa juga berbicara tentang ketangguhan. Puasa berbicara tentang kekuatan. Bagaimana kuatnya seorang hamba menahan hawa nafsunya ketika Ramadan. Bagaimana seorang hamba menahan hawa nafsu makannya karena ketaatan kepada Allah, ketangguhan. Maka dalam hadisnya Rasulullah katakan al-mu'minun qawiyyun khairun wa habbu ilallah minal mu'minin dhaif wa fi kulli khair. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih cintai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Walaupun di keduanya ada kebaikan, sama-sama baiknya. Muslim lemah ya baik, muslim yang kuat lebih baik. Tapi Allah mendudukkan kecintaannya berbeda. Ya kan? Kecintaan itu akan berbeda muncul manakala ada sebuah prestasi. Ya kan? Sama kita dengan anak kita. Ketika ada 2 anak kita, satu rajin sholat, satu tidak pernah sholat, maka kecintaan kita akan muncul, akan plus, ya kan? Kita cinta kepada anak kita walaupun dia gak sholat. Karena gak ada orang tua yang gak cinta sama anaknya. Cinta. Tapi ketika dia punya poin plus tentang kesalehannya, maka akan menimbulkan kecintaan berikutnya. Nah, begitu juga ketika kita seorang mukmin terus kita kuat secara fisik, ya kan? Kuat secara hati, kuat secara kemauan, kuat secara segala halnya, ya kan? Ekonomi juga kuat, masya Allah, ya kan? Ya kan? Semangat juga kuat, semangat berbagi kuat, infaknya juga kuat, ya kan? Sedekahnya kuat, ya kan? Saling mendoakan juga kuat, saling menasihati juga kuat, masya Allah. Allah cinta dengan hal-hal itu, ya kan? Dan lanjutan hadisnya juga mengatakan seperti itu, ya kan? Ya, bersemangatlah dalam hal-hal yang bermanfaat buat kalian, buat kebajikan, buat Islam. Wasta'in billah, dan minta tolong kepada Allah. Artinya ketika kita sudah mengerjakan semua kebaikan-kebaikan yang kita ketahui, ya kan? Maka mohon ampun kepada Allah, mohon minta tolong kepada Allah. Ya kan? Nah, itu dia. Maka hadis yang tadi yang kita sampaikan tadi, ya kan, puasa itu juga melatih kita untuk tangguh secara pribadi, tangguh fisik kita. Bayangkan Allah mendidik kita untuk tidak fokus kepada makanan saja. Ternyata bisa kok kita hanya makan dari sebelum subuh sampai menjelang maghrib, ya kan,
mampu kok, kuat kok, ya kan? Maka ketika nanti kita ketemu dengan kondisi-kondisi yang mengharuskan kita tidak makan, ya kan? Misalnya kondisi perang, kondisi berjuang jalan Allah, di situ kurang makanan, di situ kurang minuman, kita mampu bertahan, ya kan? Kita terlatih, ya kan? Sehat kita, gitu. Kurang minum, ya kan? Jadi kita nggak fokus di situ, masya Allah. Nanti karena apa? Nanti ketika kita hanya mendasari setiap kebutuhan kita makan, dan makan, maka ini akan menjadi problem ketika kita mendapatkan suatu masa, suatu kondisi yang mengharuskan kita tidak banyak makan. Nah, itu masya Allah, ya kan? Nah, ketangguhan hati juga seperti itu, ya. Ketangguhan hati bisa kita lihat ketika qiyamul Ramadan. Karena qiyamul Ramadan itu bukan ketangguhan fisik, tapi ketangguhan hati. Betapa banyak orang-orang yang besar badannya, yang kuat fisiknya, fitness setiap hari, tapi nggak kuat tahajud, nggak kuat qiyamul Ramadan. Bahkan sebaliknya orang-orang tua yang sudah sepuh, yang secara fisik harusnya tidak mampu untuk berjalan saja gelendotan, gitu. Tapi ketika diajak qiyamul Ramadan, sholat tarawih, beliau kuat, mereka kuat, masya Allah. Maka ketangguhan hati juga dimunculkan di dalam bulan Ramadan, masya Allah. Ini kerangka berpikir kita, kerangka berpikir kita, ya kan? Jadi arti penting Ramadan itu masya Allah luas sekali. Kita baru bahas 3, ya kan? Arti penting Ramadan memunculkan kebahagiaan. Arti penting Ramadan memunculkan kesabaran. Arti Ramadan memunculkan ketangguhan. Berikutnya arti Ramadan bisa kita ungkap memunculkan sosial, ya kan? Rasa sosial, musawamah, ya kan? Ya, saling tolong menolong, ya kan? Bahkan di dalam hadis dikatakan Allah sampai ancam kita, ya kan? Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan keji, ya kan? Allah nggak butuh puasanya. Saking pentingnya persaudaraan ini kita jaga. Karena kadang-kadang rusaknya persaudaraan muncul karena kata-kata keji kita. Ya, ucapan-ucapan keji kita kepada kawan kita ini mengakibatkan rasa tidak enak. Ini mengakibatkan rasa yang tidak elok, nyaman dan segala macamnya, ya kan? Maka puasa ini juga menyuburkan tentang persaudaraan, mengajarkan arti penting dari persaudaraan itu sendiri. Ya, coba bayangkan, masya Allah, ya kan? Itu dia. Maka poin-poin penting ini penting untuk kita sadari. Maka di dalam Ramadan ini kesempatan kita untuk mensahihkan pemikiran kita tentang Islam, mensahihkan pemikiran kita tentang perjuangan, mensahihkan pemikiran kita tentang Rasulullah SAW, mensahihkan pemikiran kita tentang sahabat, mensahihkan pikiran kita tentang para pejuang. Karena kalau sahih pikiran kita, maka kita tidak mungkin akan mencela para pejuang. Kita nggak akan mungkin mencela orang-orang saleh. Kita nggak mungkin akan mencela baginda sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita mencela atau mengungkap keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Sahih pikiran kita. Kemudian kita solehkan ibadah kita. Karena dengan solehnya ibadah kita, solehnya kelakuan kita, solehnya lisan kita, solehnya segala hal yang ada pada kita, ini mengakibatkan perwujudan sikap. Maka nanti di dalam bulan Ramadan ujungnya akan memunculkan 2 kesalehan. Kesalehan individu dan kesalehan sosial. Saleh kita secara individu, kita pribadi yang saleh. Sekaligus kita soleh secara sosial, kita juga soleh di depan orang banyak. Kita mampu untuk berbuat untuk memenuhi kebutuhan mereka sebagaimana yang kita sampaikan tadi. Ya, puasa memunculkan sikap altruisme, sikap untuk memenuhi kebutuhan orang lain, sikap berbagi, sikap peduli, ya kan? Itu dia, masya Allah, indahnya Ramadan, ya kan? Maka maha benar Allah dengan segala firman-Nya yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah. Coba lihat, Allah memanggil kita dengan sebaik-baik sebutan. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Ya kan? Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Bayangkan. Satu-satunya syariat yang Allah jaga, ya kan? Sama, orang dulu juga berpuasa, kita juga berpuasa. Kenapa Allah pertahankan puasa ini? Berarti syariat puasa mengandung arti penting yang sangat dahsyat. Maka bersyukurlah kita bisa melaksanakan puasa sebagaimana orang-orang sebelum kita puasa. Ini kebahagiaan. Ini kebahagiaan, ya kan? Kita bahagia, ternyata kita juga merasakan puasanya orang-orang dulu yang puasa. Ya kan?
La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang taat kepada Allah, agar kalian menjadi orang yang takut kepada Allah, agar kalian bisa menjadi orang-orang yang bersih, menjadi orang-orang yang bersih, jiwanya bersih, kelakuannya bersih, segala-galanya. Itu dia. Maka teringat sebuah pesan dari ahli hikmah juga, ibhasu an jamalir ruh faqarrabal arwah at-thayyibah, ya kan? Carilah orang-orang yang bersih jiwanya. Karena orang-orang yang bersih jiwanya itu akan memberikan solusi-solusi, memberikan kesembuhan-kesembuhan, ya kan? Memberikan apa istilahnya kebahagiaan-kebahagiaan. Ya, tahtafil juru, ya kan? Luka-luka bisa disembuhkan oleh orang-orang yang bersih hatinya, luka hati, ya kan? Karena apa? Orang-orang yang bersih hatinya pasti akan peduli dengan segala hal itu. Ya kan? Wa tatibul khawatir, gundah gulana pun juga akan disembuhkan oleh mereka. Itulah pentingnya hati-hati yang bersih. Mudah-mudahan, ya kan, apa yang kita sampaikan ini membuat kita lebih bersemangat untuk menjalankan sisa-sisa puasa yang kita jalani. Ya, arti penting dari puasa itu tadi, ya kan, kita memperbanyak hal-hal kebaikan sehingga nanti ketika berhadapan dengan siapa saja kita tidak kehilangan apa-apa. Maka kesempatan Ramadan ini satu-satunya poin penting bagi kita adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan itu. Sebagai penutup saya bacakan satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum ilallahi marji'ukum jami'a wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jaga diri kalian, jaga lisan kalian, jaga pendengaran kalian, jaga mata kalian, jaga penglihatan kalian, jaga hati kalian, jaga semuanya itu. La yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Karena apa? Selama iman masih menancap dalam hati kalian, tidak ada yang bisa menyesatkan kalian. Tidak ada yang bisa merayu kalian kepada kejahatan. Tidak ada yang bisa menggiring kalian kepada kebinasaan. Ingat, ilallahi marji'ukum jami'ah. Hanya kepada Allah kita akan dikembalikan. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan Allah akan membeberkan nanti apa yang kita lakukan di dunia. Maka nasihat ini menjadi penting bagi kita. Dengan kita menjaga segala hal yang kita punyai, maka itu akan menimbulkan ketakwaan, itu akan menimbulkan keimanan, dan semua akan kita pertanggungjawaban kepada Allah. Mungkin di hadapan kita, di hadapan manusia, kita bisa sembunyi, amal-amal bisa kita sembunyikan, amal-amal jahat kita, hasad jelek kita, niat buruk kita bisa kita sembunyikan. Tapi siapa yang bisa bersembunyi di hadapan Allah? Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.